Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan baik di pergantian tahun. Pada setiap akhir tahun, banyak orang yang berharap tahun baru harus dirayakan. Tetapi juga ada baiknya bahwa pergantian tahun itu merupakan suatu tonggak kita untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Karena pergantian tahun itu merupakan suatu durasi tindakan dan perbuatan kita yang telah lalu dan menyongsong perbuatan dan tindakan di tahun berikutnya. Nah, untuk itu kami memberikan satu tips bagi saudara-saudaraku yang dapat melaksanakan apa yang saya anjurkan ini sebagai sebuah pekerjaan yang ringan tetapi membutuhkan keseriusan. Jadi perbuatan baik di akhir tahun dengan menyambut tahun yang baru itu merupakan sebuah siklus kehidupan yang biasa saja. Ya, secara rasional pergantian tahun itu ya untuk memudahkan menentukan durasi maupun jumlah usia. Maka dari itu ya tidak ada yang khusus. Maka tidak ada jeleknya seseorang di dalam pergantian tahun itu melakukan perbuatan-perbuatan guna meningkatkan ketakwaan kita ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga memperbaiki kualitas hidup kita. Lalu apa kegiatan untuk pergantian tahun baru? Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada Anda. Yang pertama adalah merenung, yang kedua merencanakan, dan ketiga berdoa. Nah, di dalam kegiatan merenung itu kita memang melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan pada tahun sekarang. Jadi menghitung perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan pada diri sendiri di dalam merenung itu, kita bertanya tentang apa saja yang telah kita kerjakan selama setahun. Ya, boleh di total. Ya, misalnya apakah dalam ibadah, mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya itu setelah Anda hitung, apakah itu merupakan ranking yang baik ya. Kalau angka 10, apakah itu 9 atau 10? Terserah pada Anda sendiri karena Anda yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, merenung dengan bertanya, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga tidak akan kita ulangi lagi di tahun depan. Nah, dosa-dosa ini ya bisa Anda hitung sendiri. Ada dosa besar, apakah dosa sedang atau dosa kecil, terserah Anda. Yang penting Anda harus dapat melihat dan kemudian menimbang
dan kemudian memutuskan itu adalah sebuah dosa yang tidak akan Anda ulangi di tahun berikutnya. Yang ketiga adalah perbuatan apa yang harus kita lakukan di tahun mendatang. Bagi saya, perbuatan apa yang harus kita lakukan sudah tentu mengacu pada pertanyaan perbuatan baik apa yang sudah aku lakukan dan meninggalkan perbuatan buruk apa yang telah aku lakukan, ya. Jadi menghindari perbuatan yang mungkar dan mengerjakan perbuatan yang baik. Maka merencanakan pekerjaan untuk tahun depan ini dirancang sedemikian rupa, ya, tidak terlalu detail, tetapi ada target-target yang mungkin bisa Anda capai untuk meningkatkan kehidupan lebih baik dan lebih nyaman. Dalam waktu yang bersamaan juga waktu atau usia Anda semakin bertambah, maka juga harus dipikirkan apa yang sebaiknya Anda lakukan pada tahun depan. Nah, yang terakhir adalah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita berbuat baik agar supaya itu membawa berkah, ya, dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu buruk, ya memohon ampunan agar supaya diampuni oleh Allah apa yang sudah telah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulang di tahun yang akan datang. Meskipun doa akhir tahun Masehi ini sebenarnya juga tidak pernah ada di dalam hadis maupun dalil-dalil lainnya, ya, yang syariatnya, tetapi kami menganjurkan perbuatan ini karena bagaimanapun juga kita telah membuat satu perhitungan mengenai perbuatan baik dan buruk pada tahun ini dan memohon, berdoa kepada Allah agar supaya hal itu di tahun depan apa yang Anda rencanakan itu dapat tercapai. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.